Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata pelajaran keamanan pangan. Nah, untuk pertemuan hari ini, Ibu akan membahas terkait pembersihan dan sanitasi khususnya untuk area kerja. Pembersihan dan sanitasi area kerja itu sendiri meliputi setiap sudut yang ada di area kerja. Dalam hal ini kita akan membahas kitchen, mulai dari pintu masuk, lantai, meja, dinding, langit-langit, hingga ventilasi udara. Nah, setiap sudut tersebut wajib dibersihkan dan disanitasi dengan menggunakan peralatan tertentu, juga teknik pembersihan tertentu. Nah, dalam kali ini kita akan membahas bersama-sama mengenai cara pembersihan dan sanitasi area kerja per sudut-sudut tertentu. Yang pertama adalah pembersihan lantai. Nah, untuk membersihkan lantai itu harus disapu dan dipel setiap hari. Selain itu, jika ada cairan dan tumpahan atau ada percikan, itu harus segera dibersihkan karena kalau tidak nanti akan menyebabkan kecelakaan kerja. Nah, cara pembersihannya itu biasanya kita membersihkan lantai yang ada di kitchen, khususnya kitchen hotel, itu setelah dioperasikan dengan caranya pertama itu disapu, disikat dengan deterjen dan disiram dengan air panas. Yang kedua, air yang tergenang itu dibuang dahulu dengan menggunakan moving rubber. Dan setelah semua dibersihkan, barulah disanitasi dengan diberi desinfektan sambil dikeringkan. Yang kedua adalah cara membersihkan dinding kitchen. Nah, kitchen yang ada di hotel atau di industri makanan itu biasanya terbuat dari keramik. Dibersihkannya dari debu dan sarang laba-laba, juga dari percikan-percikan yang terjadi setelah melakukan pengolahan. Nah, cara membersihkannya yang pertama yaitu basahi dengan air, sikat dengan deterjen dan air panas, bilas dengan air setelah disikat, dan kemudian diberi desinfektan. Setelah itu dibilas dan dikeringkan. Selain lantai dan dinding, pintu pun harus dibersihkan. Kenapa? Karena pintu adalah salah satu akses yang digunakan oleh banyak orang untuk keluar masuk dari kitchen. Nah, pintu ini rentan untuk terkena kontaminasi dari setiap orang yang berlalu lalang di sana. Maka dari itu, pintu juga harus dibersihkan dari setiap kotoran yang menempel. Pertama, bersihkan debu yang melekat di setiap bagian. Yang kedua, dicuci dengan bahan pembersih lainnya dan digosok dengan spons gosok. Nah, ini khususnya ada di handle pintu dan juga daun pintu. Setelah itu bilas dengan air dan beri desinfektan dan keringkan dengan lap kering. Pembersihan pintu juga wajib dilakukan setelah pengoperasian. Selanjutnya, yang tak kalah penting untuk dibersihkan adalah ventilasi. Kenapa? Karena kitchen ini berada di ruangan yang tertutup. Dan selain itu, di dalam kitchen ada aktivitas-aktivitas yang menggunakan api, yang menggunakan asap, yang menggunakan pendingin. Jadi, ventilasi itu salah satu yang terpenting yang harus selalu dibersihkan. Biasanya ada di mana saja ventilasi di kitchen itu? Di antaranya ada jendela. Selain itu juga lubang angin yang dilapisi kawat kasa, ekstraktor fan, exhausted hood, dan juga AC. Nah, untuk AC ini biasanya digunakan di cold kitchen atau gardemang. Kalau misalnya di atas kompor itu namanya exhauster hood. Nah, harus dibersihkan dengan teknisi khusus karena menggunakan alat yang khusus juga. Setelah itu membersihkan langit-langit. Nah, langit-langit ini harus juga dibersihkan karena untuk menghindari adanya kotoran-kotoran yang jatuh dari langit-langit
ke makanan yang sudah ataupun belum diolah. Caranya yaitu menggunakan sikat bulu bertangkai panjang atau biasa disebut dengan sailing broom. Dibersihkannya setiap 1 bulan sekali agar terbebas dari jaring laba-laba dan debu. Tapi kalau kondisinya tidak memungkinkan atau misalnya banyak debu atau kotoran sebelum 1 bulan, alangkah baiknya kita cek secara berkala, yaitu mulai dari seminggu sekali, 2 minggu sekali, tergantung dari kondisi kitchen tersebut. Selanjutnya yang tak kalah penting untuk dibersihkan yaitu mebel. Mebel ini meliputi permukaan meja, rak, dan peralatan besar atau kitchen equipment. Nah, caranya yaitu menggunakan lap basah untuk membersihkan bekas cairan yang melekat. Kalau seandainya ada kerak atau noda yang sulit dibersihkan, itu boleh dibersihkan menggunakan botol spray yang telah diisi oleh cairan pembersih khusus. Setelah itu dilap, dan setelah dilap, selanjutnya adalah dikeringkan dengan lap kering. Kenapa? Agar tidak ada bakteri yang menempel di permukaan yang basah. Setelah itu, harap periksa kembali tempat-tempat atau sudut-sudut yang tersembunyi agar terbebas dari hewan pengerat. Karena biasanya hewan pengerat seperti kecoa, tikus, itu biasanya mudah tinggal atau senang sekali tinggal di sudut-sudut yang kotor. Maka dari itu kita harus memastikan agar setiap mebel sampai ke sudut-sudutnya itu dalam keadaan bersih. Selanjutnya pembersihan saluran air. Nah, saluran air ini sedapat mungkin harus mengalir dengan lancar. Dan juga saluran ditutupi dengan alat yang mudah dibuka dan ditutup kembali agar mudah dibersihkan. Cara membersihkannya, pertama siram dengan air panas dan air kapur atau soda untuk menghilangkan bau. Atau bisa juga menggunakan bahan pembersih khusus untuk membersihkan saluran air. Biasanya bahan pembersih ini bisa merontokkan atau meluluhkan lemak-lemak yang ada di dinding saluran air. Nah, setelah dibersihkan, disiram dengan air panas, lalu diberi disinfektan, dan setelah itu dikeringkan dan siap dipakai kembali. Biasanya, untuk pembersihan saluran air ini dilakukan setiap hari pada malam hari setelah selesai beroperasi.